Bahkan saking kita senangnya dengan jalan pintas, kita itu menyebut tikus itu biasanya tidak senang. Tapi kalau kita nisbatkan tikus itu kepada jalan tikus, biasanya kita senang. Padahal biasanya kalau di rumah ada tikus itu sebelnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang semoga Allah rahmati, akhwat yang semoga Allah berkahi, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah. Tidak ada yang penting kecuali adalah syukur kita kepada Allah atas segala kebaikan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan dan ketaatan yang terselenggara dalam kehidupan kita bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula hebatnya kita dalam takwa, tetapi semua ibadah yang kita selenggarakan dalam hidup, baik itu rukuk, baik itu sujud, ataupun ketika kita mendatangi ilmu, semata-mata karena hebatnya Allah ketika menolong hambanya yang beriman. Inilah yang menjadikan kita bersyukur, tidak perlu menyombongkan diri dari ibadah yang kita selenggarakan, tidak perlu menempok dada dari apa yang sudah kita kerjakan, karena sesungguhnya ibadah kita semata-mata hebatnya Allah ketika menolong hamba yang Allah pilih dan hamba yang Allah cintai. Makanya kita selalu membaca satu ayat 17 kali dalam satu hari, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa disebutkan kata nasta'in setelah kita mengucapkan kata na'budu? Maka sesungguhnya ahli tafsir menyampaikan, karena sesungguhnya ibadah kita tidak akan mampu kita lakukan dalam kehidupan kecuali karena pertolongan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya, setiap saatnya. Mungkin kita sering bertanya, kenapa setiap kajian ilmu selalu didahului sebuah nasihat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah? Karena sesungguhnya kita harus paham, karakternya saya dan karakter antum itu sama, bahwasanya kita adalah manusia. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya bagaimana karakter manusia itu. Maka Hasan al-Basri itu berkata, sesungguhnya karakter manusia itu dua aslinya. Yang pertama, ya'uddul masaib, suka menghitung-hitung kalau dia mendapatkan cobaan dan musibah. Makanya kita ini kalau sudah menghitung cobaan itu pintar banget. Kita beli handphone kemahalan sedikit, sama tokonya dendam 5 tahun tidak hilang-hilang. Dan itu karena kita ini akuntan paling handal kalau sudah menghitung cobaan dan ujian. Karena itulah yang ada dalam kehidupan manusia. Sifat yang kedua, yang sani'ma rabbihi, suka melupakan besarnya kenikmatan yang Allah telah berikan kepadanya. Makanya kita sering lupa kenikmatan, sampai-sampai ketika kita di kamar mandi pun lupa apa yang kita keluarkan itu pun merupakan dari kenikmatan. Makanya antum paham kenapa kita habis dari kamar mandi membaca Ghufranaka. Padahal kalau kita pikir, kita ngapain di kamar mandi kok tiba-tiba keluarnya istighfar. Ternyata Syekh bin Bas mengatakan keluarnya kita dari kamar mandi membaca Ghufranaka karena banyak di antara kita ini lupa bahwasanya nikmat ketika bahwasanya mengeluarkan kotoran itu merupakan kenikmatan dari Allah. Dan itulah yang menjadi sifat dasar manusia, bahwasanya dia suka lupa, amnesia kalau sudah bicara tentang kenikmatan dari Allah. Makanya majelis ilmu apabila kita selenggarakan itu pengen merubah dari karakter aslinya, dari karakter yang asalnya amnesia terhadap kenikmatan, kita rubah supaya kita menjadi akuntan paling handal untuk menghitung setiap kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Dan inilah kesyukuran kita datang dan berkumpul pada majelis ilmu pada kesempatan duha kali ini merupakan bagian dari upaya supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan kita amnesia terhadap cobaan dan ujian, karena cobaan Allah hanyalah seujung kuku, tetapi kenikmatan yang datang dari Allah itu seluas samudra. Tidak patut apa yang menjadi seujung kuku menghilangkan samudra kenikmatan yang besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kepadanya kita bersyukur, kepadanya kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita,
dan kepadanya kita memohon supaya Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Sebelum kita menyampaikan apa yang menjadi tema yang akan kita bahas dalam kesempatan duha kali ini, saya ingin menyampaikan dan mengkoreksi sebentar. Tapi sebelum saya menyampaikan koreksi saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia masjid yang telah bersusah payah mengkondisikan takmir masjid Jenderal Sudirman dan para asatid dan para ikhwan-ikhwan yang ada. Maka kalaupun kita tidak bisa membalas kebaikan antum, semoga Allah melapisi keberkahan hidup antum di dunia dan di akhirat. Dan kepada setiap panitia, doa kita dan kebaikan kita mengiringi mereka. Maka setelah kita mengucapkan itu, saya ingin mengkoreksi. Tadi ada salah satu ikhwan mengatakan ada ahlul ilmi yang datang. Maaf, saya bukan ahlul ilmi, saya hanyalah penyampai ilmu. Banyak kekurangan yang saya miliki dan saya tidak pantas disebut ahlul ilmi. Makanya saya harus luruskan, karena sesungguhnya kriteria ahlul ilmi itu sangatlah berat. Apalagi kalau kita membaca apa yang disampaikan Ibnu Qudamah tentang definisi ahlul ilmi. Tetapi saya sangatlah jauh dari kriteria ahlul ilmi. Saya cuma menyampaikan ilmu. Semoga antum bisa memahami apa yang saya sampaikan, supaya nanti kita saling bertemu dalam kebaikan dan berjumpa dalam kebaikan pula di akhirat kelak nanti insyaallah. Inilah yang menjadikan kita memahami. Kemudian yang kedua, sebenarnya bukan antum yang bahagia, tapi saya yang justru bahagia bertemu dengan antum semuanya. Ini merupakan hari yang pertama semenjak seumur hidup saya datang ke Purwokerto. Ternyata bukan hanya mendoannya yang pernah saya makan, tapi ternyata sekarang saya melihat orangnya, ternyata beda dari apa yang kemudian mungkin kita sering dengarkan. Masya Allah, antum masyarakat yang ramah, antum masyarakat yang baik. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan pada masyarakat Purwokerto, memberikan kebaikan dan senantiasa melindungi kita dari segala makar jahat orang-orang yang berniat jahat untuk Islam dan kaum muslimin. Kepada Allah kita meminta perlindungan. Jangan lupa nanti mendoannya ya. Barakallahu fiik. Ikhwan-ikhwan yang semoga Allah rahmati, kalau antum mendengar kata jalan pintas, tadi disampaikan Ustadz Khalid, Insya Allah, semoga Allah memberkahi beliau dengan ilmunya. Kita ini kalau mendengar kata jalan pintas, tentunya kita pasti senang, karena jalan pintas itu identik dengan kemudahan dan identik dengan waktu yang kita ringkas. Biasanya kalau kita mendapatkan jalan pintas, perjalanan yang panjang dan jauh akan pendek ketika kita mendapatkan jalan pintas. Kita ke Purwokerto yang biasanya standarnya 6 jam di Bekasi, dari Bekasi, tapi kalau kita mendapatkan jalan pintas mungkin bisa 3 jam, yang biasanya perjalanan 3 jam menjadi 1 jam. Karena memang jalan pintas itu kalau disebut identik dengan kebahagiaan ketika kita menghemat waktu dan menghemat tenaga. Bahkan saking kita senangnya dengan jalan pintas, kita itu menyebut tikus itu biasanya tidak senang. Tapi kalau kita nisbatkan tikus itu kepada jalan tikus, biasanya kita senang. Padahal biasanya kalau di rumah ada tikus itu sebelnya luar biasa. Tapi kalau disebut jalan tikus, kita senang karena jalan tikus itu merupakan nama lain dari jalan pintas. Ternyata bukan hanya ke Purwokerto yang butuh jalan pintas. Ternyata bukan hanya ke Semarang yang butuh jalan pintas. Ternyata perjalanan yang paling jauh yang akan ditempuh manusia itu adalah perjalanan dia menuju kepada surga. Karena pada dasarnya kita hari ini itu sama-sama menjadi musafir. Imam Ibnu Qayyim menyampaikan kepada kita, sesungguhnya manusia itu semenjak dia ditempelkan pada dinding rahim ibunya, setelah dia ditiupkan ruh pada usia 4 bulan, maka dimulailah perjalanan panjang dia menjadi musafir untuk menuju kepada kampung akhiratnya, menuju kepada 2 terminal, terminal neraka atau terminal surga. Dan ternyata itu merupakan perjalanan yang paling jauh yang ditempuh manusia dalam kehidupannya. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami, kalaulah kemudian ke Purwokerto yang tidak sepanjang ke akhirat kita butuh jalan pintas, kalaulah ke Semarang yang tidak sepanjang jalan kita kepada terminal surga ternyata kita butuh jalan pintas, Masya Allah, sesungguhnya perjalanan kita ke surga pun membutuhkan jalan pintas. Karena kalau kita tidak mendapatkan jalan pintas, kita khawatir
kita gagal mendapatkan apa yang kita mau, yaitu mendarat di terminal 1 yaitu bernama surga. Antum tahu ikhwan, kita ini punya banyak kekurangan. Kekurangan yang kita miliki itu yang kita khawatirkan akan menjadi penghalang kita untuk mendapatkan jalan pintas. Memang kita penghilangnya apa Ustadz? Penghalangnya satu, kita ini umurnya pendek, ajalnya itu terbatas. Kita mendapati umur yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku umatnya Nabi tidak sepanjang umat-umat sebelum Rasul. Kita hanya diberikan umur 40 sampai 50, 50 sampai 60, 60 sampai 70, dan sedikit sekali yang melewati angka 70 tahun. Kita bisa bayangkan dibandingkan dengan umurnya Nabi Nuh 1650 tahun, kita ini cuma 70 tahun. Itu pun kalau ada yang sampai menyentuh 70 tahun. Padahal kita hari ini banyak yang meninggal mendadak. Ada yang cegukan 3 kali meninggal dunia, ada yang main futsal meninggal dunia. Dan ternyata itulah yang kita khawatirkan. Ternyata modal yang kita kumpulkan kadang-kadang tidak bisa banyak, karena waktu yang kita miliki itu tidak terlalu panjang sebagaimana umat sebelum Rasul. Sudah lagi ditambah bahwasanya kondisi hati kita itu tidak selalu semangat. Makanya kalau antum perhatikan ikhwan, ternyata semangat itu punya musim. Bukan hanya buah yang punya musim, semangat pun punya musim. Ada musim-musim kita kemudian bersemangat, ada musim-musim kita itu redup semangatnya. Kadang-kadang kalau kita lagi semangat betul, Masya Allah, pengennya itu sholat tahajud itu dari habis isya sampai subuh kalau lagi semangat. Tetapi kadang-kadang kita mengalami masa lesu. Masa lesu itulah yang disebut dengan masa futur. Masa futur itu adalah masa lesu ketika kita beribadah. Mending sholat malam dari isya sampai subuh. Kadang-kadang cuma sholat 2 rakaat saja, habis maghrib aja terasa berat. Kenapa? Karena ternyata ketaatan itu punya musim. Ada musim yang bernama futur yang menimpa kita sampai menyebabkan kita malas melakukan ibadah. Ditambah lagi bahwasanya kita ini memiliki penyakit yang Allah berikan dan Allah sapa kepada setiap orang, itu menjadikan kita meninggalkan ibadah. Yang biasanya kita mampu puasa, kalau kita lagi sakit kita tinggalkan puasanya sejenak. Yang biasanya sholat malam kita tinggalkan sejenak sholat malamnya, karena kondisi kita tidak fit dan tidak prima. Dan itulah yang menjadikan kita khawatir. Kalau kita mengandalkan ibadah biasa pada zona nyaman ibadah kita, maka kita khawatir bahwasanya kita tidak bisa mendapatkan surga karena umurku pendek, umur antum juga pendek, ajal saya terbatas, ajal antum juga terbatas, futur kita sering, futur antum juga sering, penyakit kita juga sering datang. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita paham, berarti saya dan antum membutuhkan jalan pintas, karena jalan pintas itu sifatnya adalah amal yang sifatnya memberatkan mizan kebaikan kita, dan kita berharap supaya dengan amalan itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan surga dan ridhonya Allah dalam kehidupan kelak di kampung akhirat kita.